Bosh, amazing, sick, great, fantastic. What else do you want me to say? Yeah, Anything else? unbelievable. Yeah. We blew them away. We did. Every player was Bosh, and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it. He's the best football player in the world. I don't know why people. Why he's laughing for? What, Chris? Why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you see, I'm talking facts here. I don't do if buts and maybes. Guys, aku seperti tidak percaya guys. Bagaimanakah bisa nilai pasar timnas Indonesia melebihi Australia? Memang adalah satu tim yang sangat disegani ya, sehingga kan Bahrain tidak berani menghadapi timnas Indonesia. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Memang kalau dilihat secara ranking, Indonesia itu akan ketar-ketir. Timnas Indonesia itu sepertinya akan kalah kalau dilihat dari ranking. Akan tetapi siapa kira-kira sekarang yang ketar-ketir di kualifikasi Piala Dunia? Timnas Indonesia atau Timnas Australia, teman-teman ya. Nah, pertandingan ini menjadi krusial ya bagi perjalanan Timnas Australia yang diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski secara di atas kertas Australia seharusnya itu lebih unggul, kenyataannya mereka justru kesulitan menembus pertahanan tim-tim di grup C. Lalu, mampukah timnas Indonesia menaklukkan timnas dari Australia? Siapa yang akan menang? Dan siapa yang sekarang merasa terancam? Mungkin timnas Indonesia tidak akan merasa tertekan karena secara ranking tetap Indonesia di bawah timnas Australia. Oke teman-teman ya, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Mereka menganggap ini laga mudah, tidak ada geger, tidak ada tekanan. Karena bagi mereka, melawan tim peringkat seratusan FIFA adalah hal sepele. Tapi tidak kali ini. Hari ini suasananya berbeda. Aura kecemasan mulai terasa. Timeline media sosial para supporter Australia dipenuhi tuntutan kepada pelatih mereka. Mereka mulai khawatir, mereka mulai panik. Mereka mulai mempertanyakan strategi dan sungguh semua itu tak bisa disembunyikan jika mereka mulai takut. Yang artinya timnas kita telah menjadi ancaman nyata. Kita sudah bukan tim kecil yang bisa diremehkan. Kita bukan lagi tim pelengkap grup. Sekarang mereka sadar ada kekuatan besar dari Asia Tenggara yang siap mengkudeta tahta mereka. Pertarungan melawan Australia sungguh bukan sekadar laga biasa. Ini juga laga perhitungan yang sangat menentukan nasib timnas Indonesia di ranking FIFA. Jika kita menang melawan Australia, kita akan mendapatkan tambahan 20,76 poin. Posisi kita bisa melonjak dari 131 ke peringkat 117 dunia. Jika imbang, tambahan 8,26 poin akan membawa kita ke peringkat 123. Dan kalaupun kalah, kerugian kita sangat minim, yaitu hanya berkurang 4,24 poin. Tapi yang lebih penting dari semua itu, ini bukan lagi soal angka dan poin FIFA. Ini soal harapan dan mimpi ke Piala Dunia. Ini benar-benar seperti Indonesia ingin mengkudeta tahta Australia. Dua negara yang berebut tiket langsung lolos ke Piala Dunia. Satu mempertahankan supremasi, yang satu lagi ingin menyalakan revolusi. Tak ada yang mau hasil imbang, keduanya ingin 3 poin. Maka jangan heran kalau laga nanti akan jadi duel paling panas di grup C. Kebangkitan timnas Indonesia memang telah banyak mengubah tatanan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dan hari ini, sebuah fakta mencengangkan telah membuka mata semua pihak. Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di atas kertas. Market value skuad timnas Indonesia kini telah melonjak ke angka yang tak masuk akal untuk ukuran Asia Tenggara. Lebih dari 640 miliar. Tapi tahukah kamu apa yang lebih mengejutkan dari itu? Jika seluruh market value tim nasional negara ASEAN yaitu Malaysia,
Thailand, Vietnam, dan negara lainnya digabungkan menjadi satu, jumlah total mereka belum mampu menyamai satu timnas Indonesia. Kemacetan luar biasa di Australia, ribuan supporter Indonesia dan Inter Milan terus berdatangan untuk dukung timnas Indonesia. Australia kini tengah dilanda kemacetan parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, akibat kedatangan ribuan supporter dari Indonesia dan penggemar Inter Milan yang terus berdatangan untuk mendukung pertandingan antara timnas Indonesia. Antusiasme yang luar biasa dari kedua kelompok supporter ini membuat kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne mengalami kesulitan dalam mengelola arus kedatangan yang terus meningkat setiap harinya. Ribuan supporter Indonesia meramaikan Australia. Semangat luar biasa dari supporter Indonesia untuk mendukung timnas mereka dalam pertandingan ini membuat suasana di Australia semakin hidup. Ribuan penggemar sepak bola Indonesia terbang ke Australia, banyak di antaranya mengorbankan waktu dan biaya untuk menyaksikan timnas kesayangan mereka melawan tim raksasa Eropa. Kemacetan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kedatangan supporter Indonesia, tetapi juga oleh besarnya minat supporter dari berbagai negara yang juga ikut menyaksikan pertandingan ini. Para supporter Indonesia terlihat sangat antusias dengan banyaknya bendera merah putih dan berbagai atribut timnas Indonesia yang memenuhi jalan-jalan utama di kota-kota besar. Keberadaan mereka tidak hanya di arena pertandingan tetapi juga di pusat-pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat wisata lainnya. Kami datang untuk mendukung timnas Indonesia dan ini adalah pengalaman luar biasa. Kami berharap timnas bisa memberikan yang terbaik, ujar Eko, salah satu supporter yang datang langsung dari Jakarta. Inter Milan ikut meramaikan atmosfer di Australia. Tidak hanya supporter Indonesia yang memadati Australia, tetapi penggemar Inter Milan juga turut datang dalam jumlah besar. Klub raksasa asal Italia ini memiliki fanbase yang luas, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendukung tim kebanggaan mereka yang tengah berada di Australia untuk pertandingan. Hal ini tentu menambah keramaian di sekitar kota-kota besar yang sudah dipenuhi supporter Indonesia. Supporter Inter Milan juga turut memeriahkan suasana dengan mengenakan jersey tim kesayangan mereka dan membawa berbagai atribut klub. Bagi penggemar berat Inter Milan, melihat tim mereka bermain di luar Eropa merupakan pengalaman yang tidak akan dilewatkan begitu saja. Ini adalah kesempatan emas yang tidak datang setiap tahun, kata Marco, penggemar setia Inter Milan. Kemacetan lalu lintas yang meningkat. Dengan jumlah supporter yang terus meningkat, arus lalu lintas di beberapa kota besar Australia mengalami gangguan yang cukup signifikan. Di Sydney dan Melbourne, kemacetan yang terjadi di sekitar bandara, hotel, dan stadion sangat luar biasa. Banyak kendaraan yang membawa supporter terjebak dalam kemacetan panjang, menyebabkan beberapa ruas jalan utama di pusat kota macet total. Kondisi ini juga mempengaruhi transportasi umum, di mana beberapa kereta dan bus mengalami keterlambatan akibat tingginya jumlah penumpang. Beberapa supporter melaporkan bahwa mereka terpaksa berjalan kaki untuk mencapai tujuan mereka setelah tidak bisa mendapatkan tempat duduk di transportasi umum. Kami sudah menunggu hampir 1 jam di stasiun, tapi kereta penuh. Akhirnya kami memutuskan untuk berjalan kaki, kata Dini, seorang supporter yang datang bersama keluarganya. Ya teman-teman ya, ini akan menjadi pertandingan yang cukup sangat mewah teman-teman ya, bagi kita semuanya sebagai pecinta timnas Indonesia ya. Karena kita sangat berharap sekali ketika di kualifikasi Piala Dunia ini dengan pemain-pemain skuad yang sudah kita ketahui semuanya ya, kita itu pasti berharap bahwasannya timnas kita itu akan bisa lolos ke Piala Dunia ini teman-teman ya. Nah, ada sebuah judul yang menarik di sini teman-teman ya. Australia mulai ketar-ketir, skuad mewah timnas Indonesia semakin lengkap. Nah, ini cukup menarik ya. Karena ketika kita melihat para pemain kita itu dan melihat pelatih dan timnya ini lebih kita itu lebih merasa yakin ya kalau seandainya mereka itu bisa membawa
sekuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, sekuat timnas Indonesia yang bisa dibilang mewah ya, yang sudah tiba di Australia semakin lengkap ya. Nah, ini tentu membuat tim tuan rumah ya mau bagaimanapun tetap mereka pasti merasa ketar-ketir. Apalagi di kandang ya, kalau seandainya sampai kalah ya mau bagaimana lagi. Tentu saja mereka akan sangat ketar-ketir lah. Adalah rasa takut yang dimiliki oleh timnas Australia. Nah ya, ini tentu membuat tim tuan rumah ketar-ketir melihat komposisi skuad Garuda yang sekarang itu terlihat mentereng ya. Terlihat wah lah ya sekarang ya. Buktinya banyak sekali sekarang itu banyak media-media yang menyorot ya, yang ingin melihat dari permainan timnas Indonesia ya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick ya, memanggil 30 pemain untuk laga ini, namun hanya 29 yang berangkat ke Australia teman-teman ya. Karena setelah Egy dicoret karena cedera teman-teman ya. Nah, meski begitu 29 nama pemain yang dipilih oleh pelatih kita bisa dibilang terbaik. Kombinasi permainan naturalisasi dan lokal bisa membuat Australia kesusahan. Kita doakan ketika mereka merasa kesusahan, mudah-mudahan para penggawa timnas ini bisa mengoyak dari gawang mereka ya. Kita berharap sih setidaknya kalau tidak 2-0, 3-1 begitu ya. Namanya berdoa, kita sebagai penggemar, tidak mungkinlah mendoakan kita kok jelek-jelek yo. Itu namanya bukan penggemar. Apapun nanti hasilnya, ya kita tetap berdoa dan mendukung timnas kita ya yang terbaik. Mosok kita mendukung timnas kita kalah, loh, ya berarti itu bukan pencinta. Ya apalagi Australia tanpa diperkuat sejumlah nama penting karena cedera teman-teman ya. Meski tampil di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Indonesia tak boleh dipandang sebelah mata. Nah, kalau kita melihat dari sebuah berita-berita, ya kalau pemain mereka ya kalau banyak yang cedera, tentu saja itu keunggulan bagi timnas Indonesia lah, ya toh. Apalagi ini di kandang mereka, otomatis ketika dari pemain mereka itu beberapa tidak bisa main, otomatis akan menjadi lebih beban bagi mereka ketika nanti bermain dengan timnas Indonesia. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya dan bagaimana teman-teman mengasih komentar seperti apa yang dikatakan oleh orang Malaysia itu tadi teman-teman ya. Memang mereka berdua itu saya lihat ya dari beberapa konten-konten mereka itu sangat seperti orang yang mungkin mencintai, orang yang mendukung dari timnas Indonesia. Nah ini teman-teman ya, sebagai sebuah negara mereka jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka berakhir imbang 0-0 kata Adam. Nah, penyerang tim nasional Australia dikutip dari laman Skeros. Nah oke teman-teman ya, walaupun dulu di kandang kita itu 0-0, mungkin mereka itu dulu itu merasa timnas Indonesia kan rankingnya mungkin di bawah, itu akan gampang sekali untuk menaklukkannya. Akan tetapi ketika kemarin Indonesia itu bisa menahan dari timnas Australia, tentu saja timnas Australia sekarang itu lebih waspada. Sekarang itu lebih ketar-ketir, mau bagaimanapun pasti mereka berpikir, wah ini timnas Indonesia pasti akan mati-matian untuk memperjuangkan bagaimana caranya untuk mengalahkan timnas dari Australia. Karena yang namanya pertempuran itu teman-teman ya, kita itu bisa menang dari sebuah pertempuran kalau seandainya mempunyai strategi, mempunyai misi, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menang. Oke teman-teman, kita doakan bahwasannya timnas kita akan mampu menumbangkan
dari timnas Australia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.